Bagaimana jika semua yang Anda diberitahu tentang menjalani hidup yang panjang dan bahagia ternyata bohong? Bekerja keras, bayar pajak, minum obat, pensiun di usia 65, hidup sampai usia 80-an. Tapi inilah kenyataan yang mengejutkan, kebanyakan dari kita tidak akan sampai sejauh itu. Para peneliti menemukan jurang kematian tersembunyi bagi orang Amerika yang lahir setelah tahun 1950-an. Generasi X akhir dan milenial, kondisinya bahkan lebih buruk. Jadi, kenapa ini terjadi? Saya Jos, dan di episode The Infographic Show hari ini, kami akan memberitahu Anda mengapa Anda akan meninggal lebih muda daripada orang tua Anda. Bab 1. Ilusi triliunan dolar. Mari kita bersikap adil terhadap dunia medis Amerika untuk sesaat, karena memang mereka pantas mendapat pujian. Beberapa fasilitasnya benar-benar luar biasa. Pusat kanker MD Anderson di Houston, Klinik Mayo di Rochester, atau Mass General di Boston. Teknologi yang mereka gunakan sangat luar biasa, dan para dokternya adalah yang terbaik. Akan sangat mudah untuk berargumen bahwa riset yang dilakukan di tempat-tempat itu telah memperpanjang usia jutaan orang. Jika Anda adalah pria berusia 72 tahun yang baru saja mengalami serangan jantung, rumah sakit di Amerika benar-benar salah satu tempat terbaik di dunia untuk mendapatkan perawatan. Teknologi intervensi jantung tidak ada tandingannya. Tingkat kelangsungan hidup kanker stadium lanjut termasuk yang tertinggi di dunia. Begitu kematian sudah di depan mata, pengobatan di Amerika adalah mesin luar biasa untuk melawannya. Masalahnya ada pada kalimat itu, begitu kematian sudah di depan mata. Karena sistem layanan kesehatan Amerika sebenarnya bukanlah sistem yang menjaga kesehatan, itu adalah sistem manajemen penyakit. Hampir tidak ada investasi untuk menjaga Anda tetap sehat, hanya untuk mengobati Anda setelah Anda sudah sakit. Perbedaannya bukanlah soal filosofi, ini soal keuangan dan struktur. Dan bagi puluhan juta orang Amerika, ini sebenarnya mematikan. Pertimbangkan angkanya, pada tahun 2024, Amerika Serikat menghabiskan sekitar $14.800 per orang per tahun untuk layanan kesehatan. Itu sekitar $5.000, lebih banyak daripada yang dikeluarkan Swiss, negara dengan pengeluaran tertinggi berikutnya. Itu setara dengan 18% dari PDB-nya. Rata-rata negara sejenis hampir setengah dari angka tersebut. Namun harapan hidup di Amerika Serikat hanya 79 tahun, yakni 3,7 tahun lebih rendah daripada rata-rata negara kaya yang sebanding. Jepang, Swiss, Spanyol, semuanya mencapai 84 tahun. As tertinggal dari semuanya. Jadi, kemana semua uang itu pergi? Sebagian yang cukup besar hilang untuk urusan administrasi. AS diperkirakan menghabiskan $925 per orang per tahun untuk administrasi kesehatan dibandingkan dengan $245 di negara-negara sejenis. Itu berarti $680 per orang setiap tahun lenyap ke departemen penagihan, dokumen asuransi, dan panggilan telepon tanpa akhir untuk meminta persetujuan awal. Sebuah mesin birokrasi yang sangat besar yang hanya ada untuk memutuskan siapa yang membayar perawatan yang sudah diberikan, bukan untuk memperbaikinya. Bukan untuk memperluasnya, hanya untuk memperdebatkannya dan melaporkannya. Para peneliti memperkirakan bahwa lebih dari seperempat dari seluruh pengeluaran di Amerika Serikat, sekitar $730 miliar dalam satu tahun, digunakan untuk menangani kondisi yang sebenarnya bisa dicegah. Itu hampir sama besarnya dengan seluruh pengeluaran negara untuk militernya. $3/4 triliun setiap tahun dihabiskan untuk membersihkan masalah yang sebenarnya bisa dicegah oleh sistem. Namun, sistem menolak untuk mencegahnya. Sistem pengobatan berbasis biaya perlayanan, di mana dokter dan rumah sakit mendapatkan uang dengan mengobati penyakit, bukan mencegahnya. Menciptakan sistem yang secara harfiah bergantung pada orang-orang yang jatuh sakit. Amerika yang sehat berarti Amerika yang kurang menguntungkan. Itu memang hitung-hitungannya. Bab 2, rintangan yang direkayasa. Jadi sistem ini memang tidak dibangun untuk menjaga kesehatan Anda. Baiklah, tapi apa sebenarnya yang membuat orang-orang sakit? Jawabannya adalah lingkungan yang sengaja dibangun di sekitar tubuh orang Amerika. Junk food tahan lama, kurangnya infrastruktur transportasi, lingkaran ekonomi yang tak berujung, keputusasaan, rintangan yang harus dilalui orang Amerika setiap hari, seringkali tanpa mereka sadari, diam-diam mengurangi usia mereka. Mari mulai dari apa yang dimakan orang Amerika. Menurut data terbaru dari CDC, orang Amerika mendapatkan sekitar 55% dari total kalori mereka dari makanan ultraolahan. Untuk anak-anak, angka itu naik menjadi hampir 70%. Makanan ultraolahan bukan hanya sedikit tidak sehat, mereka hampir tidak bisa disebut makanan sama sekali. Mereka benar-benar sesuatu yang berbeda. Formulasi industri yang direkayasa di laboratorium untuk memaksimalkan rasa, masa simpan, dan margin keuntungan dengan sedikit atau tanpa nilai gizi sama sekali.
pewarna, pengemulsi, perisa buatan, pengawet, dan pemanis pada konsentrasi yang tidak ada padanannya di alam. 73% makanan di rak toko kelontong Amerika masuk dalam kategori ini. Amerika Serikat menempati peringkat pertama di dunia dalam mengkonsumsinya. Dan konsekuensi kesehatan dari sering mengonsumsi makanan ini tidaklah sepele. Sebuah tinjauan tahun 2024 terhadap hampir 10 juta orang menemukan bahwa semakin banyak makanan ultra olahan yang Anda konsumsi, semakin buruk dampaknya secara keseluruhan. Risiko Anda meninggal karena penyakit jantung meningkat 50%, risiko kecemasan naik 48%, risiko obesitas naik 55%. Diabetes tipe 2 naik 40%, depresi naik 20%. Jika dikonsumsi lebih banyak lagi, ada peningkatan risiko kematian akibat penyakit jantung sebesar 66% dan risiko kematian dari penyebab apapun sebesar 21% lebih tinggi. Dalam sebuah studi besar lainnya, pria yang mengonsumsi makanan olahan dalam jumlah paling banyak memiliki risiko kanker kolorektal 29% lebih tinggi. Ini bukan hanya satu akibat buruk saja. Ini benar-benar berpotensi semuanya terjadi sekaligus. Hubungkan angka-angka itu dengan krisis obesitas di Amerika dan gambaran menjadi semakin jelas. Lebih dari 40% orang dewasa di Amerika Serikat sekarang mengalami obesitas. Di antara generasi milenial yang berusia 30-an, angkanya meningkat tajam. Generasi ini menjadi sakit secara metabolik lebih awal dibandingkan generasi lain dalam sejarah modern Amerika. Memasuki usia 40-an dan 50-an dengan beban yang tidak dihadapi kakek nenek mereka sampai usia 60-an. Penyakit yang dulunya jarang terjadi pada usia di bawah 50 tahun, sekarang muncul beberapa dekade lebih awal. Sekelompok 6 kanker yang berhubungan dengan obesitas, seperti kanker kolorektal, endometrium, ginjal, pankreas, kantong empedu, dan lainnya, meningkat tajam pada generasi muda. Untuk beberapa di antaranya, generasi milenial sekarang menghadapi risiko sekitar 2 kali lipat dibandingkan generasi baby boomer pada usia yang sama. Pada tahun 2019, sebuah studi terkontrol membandingkan 2 pola makan, yaitu makanan olahan dan tidak olahan dengan jumlah kalori, nutrisi, dan makronutrien yang sama persis. Seharusnya hasilnya sama. Namun orang-orang yang menjalani pola makan ultra olahan justru mengonsumsi sekitar 500 kalori lebih banyak per hari dan mengalami kenaikan berat badan sekitar 2 pon hanya dalam 2 minggu. Makanan ultra olahan memang lebih sulit untuk dihentikan konsumsinya. Sekarang pertimbangkan juga masalah infrastruktur yang mungkin tidak terlalu terlihat namun sama merusaknya. Amerika dibangun dengan mengutamakan mobil. Setelah Perang Dunia II, negara ini berkembang menjadi kawasan jalan buntu, pusat perbelanjaan pinggir jalan, dan lahan parkir sebesar kota kecil. Mengemudi menjadi kebiasaan utama untuk segala hal. Dan dalam prosesnya, aktivitas fisik biasa menghilang dari latar belakang kehidupan sehari-hari. Coba pikirkan, kamu bangun dan berjalan mungkin berapa ya? 40 langkah ke mobil atau busmu, duduk selama perjalanan, duduk di meja kerjamu sepanjang hari, pulang naik mobil, duduk lagi. Hal paling aerobik yang kamu lakukan dalam sehari mungkin hanya membawa belanjaan dari bagasi mobil. Pada dasarnya, aktivitas fisik biasa telah dihilangkan dari kehidupan sehari-hari orang Amerika dan tidak ada yang memberitahukan hal itu. Di kota-kota Eropa seperti Amsterdam, bersepeda tetap menjadi cara termudah untuk pergi bekerja. Itu bukan pilihan gaya hidup, itu memang sudah kebiasaan orang-orang di sana. Di Paris, orang-orang berjalan kaki ke metro tanpa berpikir 2 kali. Lingkungannya yang membuat itu jadi mudah untuk dilakukan. Di sebagian besar wilayah Amerika Serikat, olahraga adalah aktivitas terpisah yang harus Anda jadwalkan, datangi dengan berkendara, lalu perlakukan seperti pekerjaan kedua. Jika Anda orang tua yang bekerja dan harus mengatur 2 pekerjaan di kota yang dibangun untuk mobil, semoga beruntung. Tapi semua itu sebenarnya bukan bagian tergelap dari tantangan yang sedang dihadapi orang Amerika. Bagian tergelapnya adalah apa yang disebut para peneliti sebagai kematian karena keputusasaan. Semakin banyak generasi X dan milenial yang lebih tua meninggal karena sesuatu yang lebih terdengar seperti diagnosis sosial daripada diagnosis medis. Overdosis obat, melukai diri sendiri, gagal hati akibat alkohol, kecelakaan lalu lintas karena pengaruh zat. Inilah yang kami maksud ketika kami mengatakan kematian karena keputusasaan. Mereka adalah hasil yang tragis dari satu generasi yang telah ditekan secara ekonomi, diisolasi secara sosial, dan dibiarkan tanpa dukungan kesehatan mental yang memadai selama puluhan tahun. Kematian akibat overdosis opioid pada generasi milenial meningkat lebih dari 500% antara tahun 1999 dan 2017. Fentanyl benar-benar mengubah perhitungan krisis ini secara keseluruhan. Pada puncaknya, lebih banyak orang Amerika yang meninggal karena overdosis obat setiap tahun dibandingkan jumlah korban tewas selama seluruh perang Vietnam. Lebih banyak daripada kecelakaan mobil, lebih banyak daripada kekerasan senjata api.
Dan kematian ini secara tidak proporsional menimpa generasi yang sama persis yang diidentifikasi para peneliti sebagai generasi dengan trajektori mortalitas terburuk sejak pencatatan modern dimulai. Para ilmuwan memiliki sebutan untuk orang-orang yang hilang dalam kesenjangan itu, yaitu orang Amerika yang hilang. Hanya pada tahun 2023, sekitar 705.000 orang meninggal, yang kemungkinan besar tidak akan meninggal jika Amerika Serikat memiliki tingkat kematian yang sama dengan negara-negara kaya lainnya. Pada tahun 2021, angka itu naik menjadi 1,1 juta. Sejak tahun 1980, total kumulatifnya mencapai sekitar 14,7 juta kematian berlebih. Itu setara dengan seluruh populasi Pennsylvania yang hilang. Bab 3, penghalang biaya bagi umur panjang. Kamu mungkin masih berpegang pada satu pemikiran yang menenangkan saat ini, bahwa kita semua menghadapi ini bersama, bahwa ini adalah masalah nasional yang dirasakan secara setara. Kaya atau miskin, fentanyl tidak memeriksa pendapatanmu sebelum membunuhmu. Lingkungan makanan meracuni anak-anak semua orang. Sistem kesehatan mengecewakan kita semua dengan cara yang sama. Pemikiran itu hampir benar-benar bertolak belakang dengan kenyataan. Menurut sebuah studi penting yang didasarkan pada 1,4 miliar catatan pajak dan jaminan sosial, pria Amerika terkaya hidup 15 tahun lebih lama daripada pria termiskin. Wanita Amerika terkaya hidup 10 tahun lebih lama daripada wanita termiskin. Menjadi miskin di Amerika sama mematikannya dengan merokok seumur hidup. Setidaknya perusahaan rokok harus memasang label peringatan di kotaknya. Kesenjangan ini semakin memburuk. Kebanyakan orang mengira kesehatan, terutama soal apakah orang miskin mampu membayar perawatan di rumah sakit. Dan ya, itu memang salah satu bagiannya. Tapi mekanisme yang lebih dalam jauh lebih licik. Ini adalah stres kronis yang bekerja seperti senjata biologis. Ketidakpastian finansial atau rasa takut terus-menerus karena hanya berjarak satu gaji, satu keadaan darurat, atau satu perbaikan mobil dari bencana mengaktifkan jalur fisiologis yang sama di tubuh seperti penyakit fisik. Ini meningkatkan kortisol, memicu peradangan kronis, dan menekan sistem kekebalan tubuh Anda. Dengan kata lain, kemiskinan secara fisik membuat Anda menua di tingkat sel lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh biologi saja. Dan bagi puluhan juta orang Amerika, stres itu adalah suara latar permanen sepanjang hidup dewasa mereka. Dan kemudian ada masalah ambulans. Pada tahun 2018, seorang wanita berusia 45 tahun di Boston terjebak kakinya di antara kereta bawah tanah dan peron. Itu adalah cedera serius. Dia jelas sangat kesakitan. Dan saat orang-orang di sekitar bergegas membantunya, dia terekam dalam video memohon, benar-benar memohon, agar mereka tidak memanggil ambulans. Kisah wanita tersebut menjadi viral karena sangat ekstrim, tetapi perhitungan yang mendasarinya sebenarnya tidak. Sebuah survei YouGov menemukan bahwa 23% orang Amerika mengatakan bahwa saat keadaan darurat medis yang membutuhkan transportasi segera, mereka sengaja tidak memanggil ambulans karena biayanya. Sementara itu, di ujung lain spektrum pendapatan, terjadi sesuatu yang nyaris konyol dan sangat berbeda. Anda mungkin pernah mendengar tentang Brian Johnson. Dia adalah seorang pengusaha teknologi. Dia menjual perusahaan pembayarannya ke PayPal seharga $800 juta dan kemudian menjadi sosok yang memicu kontroversi budaya. Dia mengungkapkan bahwa dia menghabiskan lebih dari $2 juta per tahun untuk protokol anti penuaan blueprint miliknya. Berita utama menyebutkan dia memiliki organ seperti orang berusia 18 tahun. Ingin tahu bagaimana dia melakukannya? Johnson bangun pukul 4.30 pagi. Menelan lebih dari 100 suplemen makan diet vegan 2000 kalori yang dioptimalkan secara algoritma dan selesai pada pukul 11 pagi. Dia berolahraga dengan presisi yang bahkan membuat atlet profesional merasa tidak nyaman dan dipantau terus-menerus oleh tim yang terdiri dari sekitar 30 dokter yang melacak puluhan biomarker di seluruh tubuhnya. Dia telah mencoba terapi gen, dia telah mencoba infus plasma, dia benar-benar berusaha membalikkan jam biologisnya sendiri. Jika suatu saat kamu memiliki uang $2 juta yang tidak terpakai dan 30 dokter yang siap sedia, kamu juga bisa mencoba memiliki organ seperti orang berusia 18 tahun. Untuk semua orang lainnya ada biaya kopay $40 dan harus menunggu 4 bulan untuk bertemu seseorang yang hanya akan menghabiskan 11 menit bersamamu. Dan jika kamu berpikir orang kaya setidaknya hidup enak, nah inilah pukulan terakhir. Orang Amerika terkaya rata-rata memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan orang Eropa terkaya. Dalam beberapa kasus, orang Amerika terkaya memiliki tingkat kelangsungan hidup yang setara dengan orang Eropa termiskin di negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Belanda.
Bahkan, membayar mahal untuk masuk ke tingkat teratas pun tidak membuatmu berada di posisi yang sudah otomatis dimiliki oleh orang Perancis kelas menengah. Sistem kesehatan Amerika tidak rusak, sistem itu bekerja persis seperti yang dirancang. Sebagai bisnis yang reaktif, dibangun untuk mencegat kematianmu ketika itu datang, dan kemudian menagihmu dengan mahal atas keistimewaan itu setelah kamu pulang, sistem ini memang tidak pernah dirancang untuk membuatmu tetap sehat. Lingkungan makanan yang kamu hadapi setiap hari tidak dirancang dengan mempertimbangkan kesehatanmu. Kota tempat kamu tinggal juga tidak dirancang untuk menjaga kesehatan jantungmu. Dan tekanan ekonomi yang menghimpit puluhan juta orang Amerika bukanlah cacat karakter, melainkan hukuman fisiologis. Dan sampai pilihan-pilihan itu berubah, data punya pesan untukmu. Ya, kamu yang lahir setelah 1965, makan apa yang ditawarkan toko kelontong, tinggal di kawasan pinggiran kota yang sudah dirancang, bekerja pada pekerjaan yang tersedia karena kondisi ekonomi. Kamu akan merasakannya bukan sebagai perdebatan kebijakan, tapi sebagai sisa tahun hidupmu. Ingin menyelami topik ini lebih dalam lagi? Cek video Sistem Kesehatan Amerika Sedang Runtuh dan kamu berikutnya. Ini tidak menjadi lebih menenangkan, tapi memang jadi lebih menarik, atau klik video ini saja.